Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 20 bait pertama. Umat Tuhan, mari datanglah. Ya Bapak, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapak, untuk memulai ibadah IHMPT pada hari ini Bapak. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan hari ini Bapak. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini Bapak dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 20 bait kedua. Umat Tuhan, mari datanglah. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umat yang mari, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, terima kasih Kau izinkan kami mengikuti ibadah IHMPT Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Kau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mengerti akan firman yang kami baca, dan kami bisa menjalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati juga hamba-Mu, kiranya yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita siapkan Alkitab kita dari kitab Imamat 19 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kakak akan membacakan buat adik-adik sekalian. Di bawah judul Kudusnya Hidup. Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Berbahagialah adik-adik yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan siap menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, 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 Hosiana. Selamat pagi adik-adik. Di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini, tepat tanggal 20 Maret 2022, senang sekali kakak bisa berjumpa dengan adik-adik. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi kakak percaya adik-adik selalu dalam penyertaan Tuhan hingga detik ini. Nah, di pagi hari ini kakak ingin bertanya, selama adik-adik menjalankan aktivitas di rumah, mau belajar dari rumah, efek pandemi saat ini, banyak gak sih adik-adik atau banyak gak adik-adik di sini yang suka membantu orang tua? Ayo jujur dalam diri sendiri aja ya. Ada gak sih yang masih kalau beres makan cuci piring sendiri gitu? Ada gak sih? Pasti jangan-jangan malah udah jarang. Fokusnya di kamar terus, mulai dari sekolah, mulai dari main game, chat dengan teman-teman, akhirnya punya kehidupan sendiri yang seru sendiri. Akhirnya kadang kita suka lupa, mama papa lagi sibuk apa ya? Biarin aja deh. Yang penting kan kita gak ganggu mereka, kita kan gak membuat kesalahan. Tanpa disadari, kehidupan kita yang gak peduli dengan mama papa, itu membuat kita jadi jauh dari mereka. Dan ujung-ujungnya di saat kita semakin jauh, kita jarang berkomunikasi, itu membuat kita jadi gak respect, kita gak menghormati mama papa. Kita gak merasakan ada rasa sayang kepada mama papa. Nah, itu yang harus kita hindari. Di pagi hari ini, di firman Tuhan, kita diingatkan untuk hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang kudus. Hidup yang kudus seturut dengan firman Tuhan. Bahkan di sini kita dilihat di ayat yang di ayat yang ketiga, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Di sini bukan diingatkan untuk takut dimarahin, takut dipukul, takut mungkin dihukum sama papa. Bukan begitu. Dan bukan juga kita jadi ngelos, jadi kurang ajar sama mama papa atau nggak peduli, bukan. Tapi di sini kita harus punya rasa sayang sama mama papa, karena Tuhan telah memberikan kehidupan kita melalui adanya mama dan papa. Nah, di pagi hari ini melalui firman Tuhan kita diceritakan tentang Allah atau Tuhan mengingatkan kita adik-adik PT untuk hidup yang kudus. Hidup yang kudus itu hidup yang baik, hidup yang benar serupa dengan gambaran Tuhan. Hidup yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita mempermuliakan nama Tuhan bukan karena saya kan mau dapat berkat nih dari Tuhan, jadi saya harus hidup baik. Saya harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bukan begitu. Kita kudus, kita hormat sama Tuhan, kita sayang sama Tuhan
Karena Tuhan tuh telah mengorbankan dirinya dulu untuk kita. Bahkan kalau di firman Tuhan ini kita dilihat kalau Tuhan terus membimbing umat Israel, mengizinkan umat Israel melewati laut terbelah dua. Akhirnya terus Tuhan membimbing mereka sampai umat Israel berada di tanah perjanjian. Nah, yang Tuhan minta cuma satu. Umat Israel diingatkan melalui Musa untuk hidup kudus, hidup yang baik. Karena dengan kita hidup kudus, kita jadi mengerti mau kemana sih kehidupan kita. Karena yang kita jalani itu bukan keinginannya kita dalam hidup, tapi keinginannya Tuhan. Karena adik-adik, kakak, mama, papa semua berada di sini atas kehendak Tuhan. Tuhan yang naruh kita di dunia ini. Dan kita punya fungsi. Kita punya tujuan. Tujuan kita adalah untuk terus berbuat baik. Tujuan kita untuk terus menjadi saluran berkat buat orang banyak. Tujuan kita tujuan hidup kita dalam berbuat baik ini kadang gak mudah untuk kita jalani untuk waktu yang lama. Karena dasar hidup manusia, kita punya sifat ego. Kita suka bosenan, kita mau enaknya aja. Itu yang membuat kita gak kuat menjalani hidup terus-terusan seturut dengan kehendak Tuhan tanpa pengorbanan yang berarti. Sebenarnya bukan pengorbanan yang berat yang perlu kita lakukan. Itu kita diingatkan untuk terus memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, sama Bapa di surga. Kita diingatkan untuk terus berdoa. Kita terus diingatkan untuk memuji Tuhan. Kita terus diingatkan untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Di saat kita lagi dalam masalah, misalkan di sekolah, kita nggak ngerti tentang pelajaran, kita malu bertanya, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya kemampuan untuk mengerti, tolong berikan saya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan guru saya, supaya saya bisa memahami pelajaran yang diajarkannya. Atau enggak pas sampai rumah kita males-malesan, kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku semangat, kekuatan untuk bisa membantu mama papa di rumah. Dan kita juga misalkan kita ngerasa kok udah mulai hambar ya dengan mama papa, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, aku mau punya rasa sayang lagi kepada mama papa, sehingga kami segan dengan mama papa. Kami mau membantu mereka, kami mau menghormati mereka, kami mau menyenangkan hati mereka. Dengan berdoa, dengan terus mempermuliakan nama Tuhan, dengan terus berbicara dengan Tuhan, itu membuat kita jadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita jadi semakin mengerti kemana arah hidup kita harus berjalan. Kakak paham, di umur-umur di teruna saat ini banyak godaan. Kalau kita mungkin kadang mau berdoa di depan teman aja malu. Wah, dikira terlalu berlebihan banget, gak gaul nih, gak asik, terlalu agama banget nih. Udah gak mau diajak main ah. Kadang itu yang jadi jadi hambatan kita untuk adik-adik untuk mau menunjukkan karakter kekristiani ya teman-teman, adik-adik sekalian. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Biarin di luar sana banyak yang gak suka atau ngerasa kita terlalu berlebihan, gak gaul. Kita diajakin bolos atau diajakin kita gak mau, mungkin bakal diledekin sama teman-teman kita. Biarin. Karena hidup kita, keberhasilan kita yang tentukan adalah kita sendiri. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di saat kita punya hubungan yang baik, kita hidup kudus di dunia ini, hidup kudus serupa keinginan Tuhan, kita akan jadi sosok yang baik. Tanpa disengaja mungkin di saat teman-teman ngajakin tawuran, kita ada timbul yang, kok saya gak nyaman ya, kok saya gak suka dengan ada tawuran. Kita berani menolak, enggak, saya gak mau berantem.
Mungkin di saat lagi ujian kita ada teman yang nanya minta contekan. Mungkin karena kita nggak enak, kita berpeluang untuk ngasih. Tapi dengan kita tenang, kita berdoa, Tuhan tolong jauhkan saya dari godaan ini. Saya nggak mau memberikan jawaban saya ke teman saya biar dia juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari usahanya sendiri, dan saya pun nggak mau mencontoh ke orang lain. Jangan, lakukan aja yang baik. Nah, hal itu bisa terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita memiliki kehidupan yang kudus. Jadi walaupun adik-adik masih muda, adik-adik masih merasa nanti aja deh aku mau deket-deket dengan Tuhan, nanti pas udah agak tuaan. Jangan, di saat adik-adik dikasih kesempatan saat ini, lakukan yang terbaik. Isi masa muda adik-adik dengan terus mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu luar biasa dahsyat. Cuman kadang adik-adik gak paham gimana caranya biar bisa dekat dengan Tuhan. Terus berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Minta, Tuhan saya mau selalu dekat denganmu. Aku percaya di saat saya bisa bangun pagi dan buka mata dan bisa melihat, itu karena anugerah Tuhan. Rasakan hal itu. Jadi adik-adik setelah mengikuti ibadah di pagi hari ini, yuk mulai selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun berkat yang adik-adik rasakan, minta terima kasih. Apapun permasalahan yang adik-adik rasakan, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan, minta petunjuk apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di saat adik-adik terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, otomatis adik-adik akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Hidup adik-adik akan jauh lebih kudus. Hidup adik-adik akan serupa dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik akan bisa lebih menjadi sabar, lebih tenang, bisa berpikir yang jernih. Akhirnya adik-adik bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Bahkan untuk melakukan hal yang kecil pun, yang mungkin sekarang dianggap nggak gaul, yaitu menghormati orang tua, adik-adik bisa melakukan dengan nyaman. Adik-adik bisa dengan nyaman menghormati mama dan papa. Mungkin di saat ada teman-teman yang mengajak jalan atau nongkrong, tapi di saat mama papa ngajakin, yuk kita makan keluarga, adik-adik bisa memilih, oh yaudah aku ikut mama papa. Itu bisa. Lagi di firman Tuhan diingatkan untuk kita menghormati orang tua kita. Dan kita pun diingatkan untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan menyembah hal-hal lain di luar Tuhan. Jangan menghabiskan energi kita untuk respek sama satu hal yang jauh dari Tuhan. Contoh, kita khawatir di saat kita gak bisa bermain game online. Jangan meninggikan game online-nya. Kita khawatir di saat teman-teman kita mungkin kita gak bisa satu geng sama mereka untuk melakukan hal yang tidak baik. Jangan khawatir untuk hal itu. Khawatir untuk jauh dari Tuhan. Khawatir untuk bisa hidup menjadi tidak baik. Itu yang harus dikhawatirkan. Kita harus hidup dengan benar. Kita harus hidup hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena ingat, semua orang di sekitar kita pasti banyak yang ingin kita jadi hidup baik. Cuma ada beberapa orang yang mungkin ingin hidup kita jalan yang nggak oke, yang kurang baik. Tapi nggak peduli. Di saat adik-adik punya hubungan yang kuat dengan Tuhan dan hidup kudus, adik-adik akan menjadi sosok yang baik, sosok yang disukai oleh banyak orang, sosok yang bisa melakukan kebaikan tanpa rasa malu. Oke? Di pagi hari ini diingatkan, adik-adik harus hidup kudus, hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan malu untuk berdoa, jangan malu untuk memuji nama Tuhan, jangan malu untuk ikut ibadah PT, ibadah hari Minggu mungkin, atau ibadah keluarga. Jangan malu, jangan takut di saat kita diizinkan berdoa di depan mama papa. Yuk kita berdoa. Takut akan Tuhan itu akan membukakan peluang hidup kita menjadi lebih baik di tengah dunia ini. Oke adik-adik, jangan pernah jauh dari Tuhan,
selalu hidup kudus, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu mempermuliakan nama Tuhan. Jadilah adik-adik yang baik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 62, bait pertama dan keempat, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya pegang, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pembangunan gereja kami supaya lancar dan dapat segera selesai, tanpa kurang suatu apapun. Berikan berkat-Mu atas gereja kami, sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka kami jemaat-Mu juga akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk pelkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisayong ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHMPT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, anak-anak-Mu, agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan.
Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa yang telah kami ucapkan, telah kami sampaikan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala berkat yang Kau izinkan selalu terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur di tengah pandemi Tuhan yang keadaannya terus membaik, Kau terus berkati kami. Dan kami percaya berkat Tuhan gak hanya berhenti hingga di sini, tapi Tuhan selalu setia menjaga, memberkati dan menyertai kami sampai kapanpun juga ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa ini Tuhan ke dalam doa yang sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari adik-adik kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 83, bait pertama dan ketiga. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Ya Bapak, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Bapak. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Bapak, semoga dapat memperluas pelayanan dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kitab Bakti 115, bait pertama dan kedua. Utuslah kami masuk dalam dunia ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi
menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Adik-adik teruna sekalian, kita sudah berada di ujung ibadah. Kita akan doa penutup dan menerima berkat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ibadah di pagi hari ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang telah kami jalani, apa yang telah kami dengar, kami dapat melakukan semuanya Tuhan dengan motivasi hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja di sepanjang ibadah ini Tuhan. Tuhan sekali lagi tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami selalu hati yang baru, sehingga apapun kejadian yang kami alami, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam mengatasinya. Adik-adik terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari putranya Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik teruna semua saat ini, kekal sampai selama-lamanya.